warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tata Steel Chess 2025 sudah selesai kawan. Pemenangnya adalah Ramesh Babu Pragnananda mengalahkan Domara Jukukes di tiebreak setelah keduanya cukup mengejutkan di babak terakhir permainan klasikal kawan. Keduanya tepar. Dua-duanya kalah kawan. Dan sayang sekali juga Abdussatrob tidak mampu memetik kemenangan untuk mendapatkan poin yang sama. Abdussatrob bermain remes melawan Pentala Harikrishna kawan. Andai saja Abdussatrob bisa memetik kemenangan, maka poin yang dia dapat akan sama dengan Pragnananda, Domara Jukukes, dan tiga pemain ini akan bertarung di playoff. Gukes kawan kalah oleh Arjun Erigaisi di babak ke-13. Dan Pragnananda kalah oleh Vincent Kemmer kawan. Cukup mengejutkan. Dua pemain teratas tepar di game ke-13. Tapi sayangnya Abdussatrob juga tidak memetik kemenangan kawan. Dan poin mereka berdua masih tetap sama kawan di akhir permainan klasikal dengan 8,5 poin. Dan harus dilanjutkan ke tiebreak kawan dalam permainan blitz 3 menitan. Game pertama, Domara Jukukes memetik kemenangan kawan atas Pragnananda. Tapi di game kedua, Pragnananda berhasil membalas dan berlanjut game ketiga kawan. Akhirnya, Domara Jukukes kalah pada game ketiga. Pragnananda keluar menjadi juara Tata Steel 2025. Dan ini merupakan turnamen patah hati bagi Domara Jukukes 2 kali kawan. 2 kali dia berada di posisi runner up. Tahun 2024 juga menjadi runner-up dari WI. Sekarang menjadi runner-up-nya Pragnananda. Langganan runner-up juara dunia. Sekarang menjadi runner-up dari Pragnananda. Oke, kita ulas permainan Domara Jukukes versus Arjun saja kawan. Karena permainan Prag versus Domara Jukukes di tiebreak kurang menarik untuk admin sajikan. Jadi saya pilih game ini saja. Yang penting informasi bahwa Pragnananda yang juara sudah admin sampaikan. Untuk gamenya kita ulas permainannya Gukes versus Arjun. Turnamen ini merupakan salah satu turnamen terburuk bagi Arjun kawan. Di edisi tahun 2022 juga buruk. Dia banyak mengalami kekalahan. Sampai game ke-13-nya kawan, dia kehilangan 24 elo rating. 24 elo rating kawan. Mengalami 4 kali kekalahan. Dan akhirnya kawan, di 2 game terakhirnya dia mampu menumbangkan raksasa-raksasa muda seperti Abdussatrob. Dikalahkannya pada game ke-12. Dan sekarang kawan, dia berhadapan dengan kompatriotnya Domara Jukukes, juara dunia. Langsung Arjun hitam, Gukes putih. Mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, ada Petrov defense, kuda F6. Kuda caplok pion E5, pion D6 kawan. Nah, umumnya variasi klasikal seperti ini kuda mundur ke F3. Tapi tak perlu saya tunjukkan, sudah sangat sering. Di sini Gukes memilih variasi Paulsen attack. Kuda mundur ke C4. Kuda caplok pion E4, lanjut Arjun, menteri E2 ataupun juga ada kuda C3 bisa jadi opsi kawan. Pertukaran ambil balik gajah E7, gajah D3, rokade, mungkin bisa kalian pilih. Oke, kita temui menteri E2 dari Gukes. Ada menteri E7 dari Arjun. Kuda E3 kawan, persiapan lompat petak D5. Ada kuda mundur ke F6. Diikuti kuda C3 kawan, tetap mengincar petak D5. Sekarang gajah E6. Untuk perkuat petak D5 sekaligus juga blokade lajur E ini ya. Agar tidak ada tantangan yang serius, tantangan pertukaran menteri yang langsung berhadapan-hadapan kawan Raja Menteri di satu lajur E ini. Dan pion D4 mungkin kalian sukai, langkah yang cukup normal standar untuk mendapatkan center. Memilih dengan pion G3. Oke, keluarkan gajah di diagonal terang panjang Viacinto. Arjun keluarkan kuda C6 dan langsung bisa rokade panjang. Kalau ingin rokade panjang kawan, gajah G2 dan menteri D7. Bersama snipernya kawan untuk menantang kekuatan gajah Viacinto juga untuk dukung kudanya jika terjadi pertukaran tanpa perlu merusak struktur pion. Nah, di posisi ini kawan ada satu game yang pernah memainkan pion B4. Game itu terjadi di turnamen Tata Steel juga. Antara Richard Rapport yang pegang putih melawan Wei yang pegang hitam kawan.
WI saat itu membalas dengan pion D5, pion B5, kuda D4, menteri D3. WI menang. Nanti kita temui juga permainan pion B4, pion D5, tapi urutan berbeda kawan. Di sini Gukes rokade pendek, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-10 putih. Rokade panjang oleh Arjun cukup menarik kawan. Inilah game yang kita tunggu-tunggu saat pemain memilih rokade yang saling berlawanan akan menghadirkan serangan-serangan yang tajam. Adu balap serangan kawan. Tapi menurut pengalaman di 2 game terakhir ya, siapa yang rokade panjang hancur lebur. Dari permainan Pragnananda, Fabiano Caruana rokade panjang saat pegang putih lebur. Kemarin Alexis Sarana pegang hitam hancur lebur juga oleh Pragnananda. Apakah Gukes bisa memanfaatkan atau meniru ide Pragnananda untuk menghancurkan rokade panjangnya Arjun? Kita lihat saja kawan, siapa yang lebih cepat. Baru pion B4, langkah bagus. Seperti gambit kawan, korbankan pion untuk membuka lajur B. Motor lewat. Idenya sama seperti idenya Richard Rapport kawan. Cuma urutan berbeda ya. Tentu pion D5. Saat lawan mencoba menyerang lewat sayap-sayap, kita mengkonternya lewat pusat seperti yang dilakukan oleh Arjun ini kawan. Siap garpu 2 kuda putih. Pion B5. Tidak ke petak D4 seperti langkahnya WI, tapi memilih langkah kuda ke A5. Dan pion D4, hentikan laju pion, dapatkan kontrol juga kawan. Tapi masalahnya diagonalnya tertutup ya, gak bisa dibuka ini. Dan juga menciptakan ruang lemah kawan ini. Tapi ini langkah kuat, sangat sentris pion ini. Gajah 3, gajah bu gajah, ambil balik oleh menteri. Menteri F3 untuk bertahan kawan, siap membantu rajanya untuk mengimbangi menteri hitam. Karena ada potensi pion H5, pion H4. Pion H5 membuat langkah pengorbanan kawan. Memang susah ya untuk mempertahankan pion ini ya. Ada 3 kali tekanan kawan. Dan ada pion B5 yang tidak mungkin lagi kalian dorong pion C6 kalian. Oke, luncurkan saja serangan dengan pion H5, kuda E caplok, pion D5. Juga berikan akses bagi gajah untuk segera berkembang juga. Ya, kalian bisa caplok menggunakan kuda C. Mungkin untuk mempercepat akselerasi pion kalian juga ya. Ini salah satu pilihan kuat juga. Jual beli di sini kawan. Nah, hitam akan dorong pion H4-nya. Hampir mirip. Nah, pion H4. Kuda pukul kuda F6 untuk merusak struktur pion kawan. Tapi memberikan kesempatan pion ini dorong terus. Dan benteng digeser. Benteng digeser. Maksudnya apa? Maksudnya juga untuk perkuat pusatnya dan berikan ruang pergerakan bagi raja. Karena setelah pion pukul pion, ya ada ancaman di lajur H. Sebanyak mungkin ruang dibuka oleh Gukes, tapi bukan langkah yang tepat. Langkah yang tepat segera kawan, netralisir kekuatan menteri hitam, mungkin akan ditolak, mungkin menteri mundur kawan, serang pion Disney. Nah, baru benteng D1 bisa jadi pilihan. Oke, langsung benteng D1 dan Arjun membuka lajur hanya. Pion H pukul pion G3, pion ambil balik pion G3, dan kuda C4. Lanjut Arjun, tidak terburu-buru kawan. Untuk persiapan menyergap gajah mungkin kalau berkembang. Dan juga pertahankan petak B6-nya kalau ada pengorbanan pion, tapi masih cukup kuat ya. Dengan 2 pion tak ada masalah. Kalian juga bisa melakukan skak langsung, tapi juga tidak ada ancaman skak mat kawan. Nah, mungkin gajah B4, kalian keluarkan Disney, simpel kuda lagi petak E4. Oke, Arjun bawa perwira yang lain untuk mendekati jantung serangan kawan. Di sini gajah F4, masih menteri ke G2 ya, menteri ke G2 atau mungkin benteng B1. Keluarkan gajah ke F4. Ada gajah 6, langkah kuat dari Arjun kawan, pertukaran, ambil balik dan siap dobling 3 tank-tank hitam. 2 tank, diikuti apa ya ini ya? Kalau ibarat perang ini mesin perang, yaitu benteng ini tank-tank, satunya apa ya ini ya? Sekarang menteri G2 tentu ditolak kawan. Menteri mundur ke H5. Siap tekan pion Disney, mengincar benteng di bawah. Ada benteng AB1. Sekarang benteng D
H8, dobling 3 kali, harus berhati-hati. Benteng angkat ke B4, serang kuda. Kuda lompat ke A3 untuk tekan pion di sini kawan. Kalian juga bisa bawa kuda ini mundur ke petak D6. Tapi Arjun memilih untuk pressure pion, juga pressure pion di sini. Dan pion B6, korbankan pion untuk membuka lajur C ataupun lajur A. Pion C yang ambil, langkah kuat kawan. Jangan menggunakan pion A kawan. Karena benteng A4, coba lihat. Nanti benteng ini akan menusuk baris belakang dan kalian akan kehilangan satu penyerang kawan. Kalian akan kehilangan dukungan di lajur H. Oke, dengan pion C kawan. Benteng A4. Kuda ke B5 kawan. Tidak caplok pion yang ada di peta C2 ini. Dia pertahankan pion ini untuk mendapatkan tempo. Sepertinya bisa dicaplok oleh kuda, tapi benteng kalian ya terancam. Benteng angkat ke D3 terlebih dahulu. Sekarang baru kuda pukul kuda C3, ambil balik tempo skak. Dan raja ke pusat, geser ke lajur D. Memungkinkan juga bagi raja ini bergeser ke petak B8. Masalahnya di sini kawan. Akan sedikit memberikan pergerakan bagi putih untuk melakukan counter-counter, yaitu dengan pion G4. Sangat berbahaya, berikan ruang bagi menteri untuk melakukan serangan. Mojok diikuti benteng meluncur, dikorbankan, benteng satunya geser. Sangat berbahaya. Jadi mungkin hitam akan mendahului di sini pertukaran menteri kawan. Kita akan temui battle benteng versus benteng langsung. Tapi dari perhitungan engine di sini hitam dalam posisi yang lebih baik kawan. Naik ke peta G3 mungkin dan mulai dorong pion B5, ganggu benteng agar tidak dobling. Benteng geser menyerang pion di sini. Ada benteng H3 skak terlebih dahulu. Coba lihat di sini kawan, masalahnya di situ. Atau mungkin turun kalian ke peta A3 saja. Garbuan sama juga repot. Oke. Geser saja ke pusat, nggak ada masalah. Di sini memang memberikan kesempatan bagi putih bermain. Oke, ke pusat saja, kuat. Sekarang pion F3 untuk blokade kawan, akses menteri. Menteri ke B5, ancam benteng, ancam petak B1, ancaman skakmat juga, tusukan 2 benteng. Benteng A7, masih ingin mencoba melakukan counter kawan. Terlebih dahulu benteng H1, langkah kuat kawan, langkah kuat. Raja F2, benteng naik kawan, peta H2, Gukes menyerah di langkah ke-31. Kalau di posisi ini kalian sikat benteng ini langsung, ya menteri ini menusuk dulu ya, peta B1. Dan menteri di belakang juga jatuh kawan. Terserah kalian mau, ya sama juga, tetap kalah. Oke kawan, ternyata sekarang yang rokade panjang menang kawan. Arjun Erigaisi menang atas Domaraju Gukes. Dan sayangnya juga Pragnananda kalah oleh Vincent Kemmer yang membuatnya keduanya bertemu di tie breaks. Tapi Pragnananda keluar sebagai pemenangnya. Oke, semoga permainan ini bisa menghibur dan memberikan bahan referensi kalian saat bermain dengan Petrov Defense. Kita ulangi lagi tahap pembukaannya. Mungkin bisa kalian tiru ide dari Gukes dengan Paulson Attack, yaitu kuda lari ke peta C4. Kalau kalian melanjutkan jalur utamanya, ya kuda ke F3. Kemudian caplok pion di sini, pion D4, pion D5, dan seterusnya. Gajah D3, kuda C6, terserah kalian. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.